Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi ya. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat unik sekali ya. Karena dia lebih banyak ditemukan di tempat-tempat perairan ya, yaitu protista dan pengelompokannya. Nah, tentu ini berbeda ya dengan pembahasan kita sebelumnya. Kita lihat ya apa itu protista ya. Nah, namun sebelum kita membahas tentang mengupas tentang protista, langkah lebih baiknya kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda mengetahui jenis-jenis dari protista, kemudian menguasai konsep tentang struktur morfologi, fisiologi, reproduksi ya, peranan protista dan yang mirip hewan, yang mirip tumbuhan, kemudian yang mirip dengan fungi ya. Kemudian Anda mengetahui ini kelompok tergolong kemana ya. Nah, sebelumnya kita lihat karakteristik protista ya. Protista itu merupakan organisme uh, eukariotik ya, tergolong ke dalam eukariotik karena inti selnya sudah berperan bermembran plasma ya. Kemudian ada yang uniseluler, ada yang multiseluler ya. Hidup secara kosmopolitan, kemudian disebut dengan kingdom alternatif ya, karena memang uh, ada beberapa pengelompokannya itu tergolong ke dalam hewan, tergolong ke dalam tumbuhan gitu. Kemudian secara reproduksi dia dapat melakukan pembelahan biner, tunas, ya, pengeleburan gamet, konjugasi, dan sebagiannya dapat dilihat dengan secara mikroskopis ya karena memang sangat kecil, bahkan dia juga sama halnya dengan uh, mikroorganisme lainnya gitu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian ada beberapa juga yang sudah seperti alga ya, mikroalga dan makroalga itu juga secara langsung kita dapat melihat. Oke, ini adalah klasifikasi protista ya, di mana kita lihat ada protista mirip hewan itu filumnya ada flagellata, ada ciliata, ada rhizopoda dan sporozoa. Kemudian protista yang mirip tumbuhan itu ada chlorophyta, rhodophyta, pheophyta, kemudian chrysophyta ya. Dan protista yang mirip jamur itu ada Oomycota dan Mycomycota ya. Kita lihat ya di mana protista yang mirip tumbuhan, kenapa dia digolongkan ke dalam tumbuhan? Secara struktur, secara morfologi ya, tentu kita bisa ada ciri-ciri yang mendekati ketumbuhan mungkin pada organisme ini. Di mana tubuhnya uniseluler dan multiseluler ya, ini berasal ada beberapa kelompok gitu maksudnya. Hidup secara soliter dan koloni, kemudian bersifat autotrof ya, dia bisa melakukan fotosintesis karena dia memiliki apa namanya pigmen fotosintesis yaitu kloroplas ya. Berreproduksi secara seksual dan aseksual ya, pembelahan biner dan tunas kemudian berkonjugasi. Kita lihat apa aja filmnya. Alasan adanya protista mirip tumbuhan ya karena maaf ini uh, ketika dia digolongkan ke dalam hewan ya, di mana dia memiliki alat gerak ya, sedangkan kalau seandainya ketika dia digolongkan ke dalam tumbuhan dia memiliki pigmen fotosintetik ya, sehingga dia dapat digolongkan ke dalam protista. Ini sebelum saya edit kayaknya. Nah, ini beberapa kelas secara taksonomi pengelompokan protista ya, ada yaitu lebih banyak kepada alga ya. Di sini ada Rhodophyta yaitu alga uh, yang memiliki pigmen merah ya, di mana contohnya beberapa senyawa itu adalah phycoelectrin ya. Kemudian ada Pheophyta itu di mana alga memiliki pigmen coklat ya, yaitu dari senyawa fucoxanthin. Kemudian ada Chlorophyta ya, di mana alga ini memiliki pigmen warna hijau dari klorofil ya, karena dia mempunyai klorofil ya. Kemudian ada uh, Xerophyta ya, di mana alga ini memiliki pigmen warna kuning dari xanthophyll ya. Kemudian ada Euglonophita ya, di mana Euglonophita ini dia dapat digolongkan ke dalam hewan juga, ke dalam tumbuhan juga. Tumbuhan karena dia memiliki klorofil ya, kloroplas ya, di mana dia dapat berfotosintesis ya. Sedangkan untuk
dia digolongkan ke dalam hewan karena dia memiliki alat gerak seperti flagella ya. Kemudian ada Dinoflagellata ya, Piropita. Nah, ini adalah contoh dari Rhodopita ya. Ini kita lebih kenal dengan rumput laut ya. Anda tentu tidak asing dengan tumbuhan ini ya. Sering Anda makan juga di es krim mungkin ya. Atau yang dikenal dengan alga merah ya, multiseluler ya, hidup dalam di dasar laut sebagai produsen. Kemudian dapat sebagai bahan pembuat kosmetik, makanan ya, karena dia mengandung alginat ya, alginat dari oligosakarida. Kemudian ada Chlorophyta ya, karena dia kloro berarti ada mengandung pigmen klorofil ya untuk fotosintetik ya. Kemudian berbentuk bulat, berfilamen. Dia ada yang bersifat uniseluler ya, kecil, ada yang multiseluler. Biasanya juga sama ya reproduksinya. Ini contohnya ada Volvox ya, ada Spirogyra ya. Ini Anda bisa hanya melihat dengan, nanti kita akan pertikung, kita akan coba lihat ya organisme ini di dalam perairan. Kemudian ada Pheophyta, itu disebut dengan alga coklat ya karena dia mengandung fukosantin ya. Ada yang mirip tumbuhan tingkat tinggi juga karena dia memiliki daun, memiliki buah. Ya, biasanya dimanfaatkan orang untuk membuat obatan, es krim, kosmetik ya. Karena dia mengandung asam alginat. Nah, ini contohnya Sargassum. Ini yang diteliti oleh Nathaniel ya. Dia memanfaatkan oligosakarida alginat dari Sargassum ini untuk sebagai pangan aditif pangan untuk yogurt ya. Kemudian ada Chirosopita ya, di mana dia mengandung pigmen xanthophyll ya. Dia atau yang dikenal juga dengan alga keemasan ya, karena memang warnanya menguning kuning ya. Hidup secara bergelombol ya. Ini ada yang dibagi menjadi dua, ada diatom ya. Kemudian ada yang karena dia mengandung silikat ya, pada membran luarnya itu mengandung silikat. Contohnya itu adalah diatom ya, ini Anda bisa lihat. Ini biasanya hidup di perairan laut. Kemudian ada Euglenophyta ya, Euglenophyta dia uniseluler ya karena dia sangat kecil sekali, memiliki bulu campuk atau flagella, kemudian memiliki pigmen klorofil ya, fotosintetik, dan memiliki mata stigma. Produksinya secara aseksual ya dengan membelah diri. Ini contohnya, ini sangat banyak sekali kita temukan di perairan tawar maupun laut ya. Anda di comberan, kalau Anda ambil comberan itu isinya si Euglena ini semua. Karena dia juga bersifat sebagai memberi oksigen ya pada dalam perairan itu sendiri. Kemudian ada Pheophyta atau Dinoflagella ya. Disebut dengan ganggang api karena dia spesies ini mampu berpendar ya, berfluorescence, tampak ketika pada malam hari. Contoh beberapa spesiesnya itu produsen fitoplankton laut ada Noticula ya, Noticula scintillans ya. Kemudian ada yang menghasil toksin juga, Gymnodinium breve ya. Yaitu neurotoksin. Oke, ini adalah contohnya dari Pheophyta ya, Dinoflagellata. Kemudian manfaat alga ini ya tentu sangat banyak sekali sebagai sumber makanan, sayuran ya. Anda bisa baca sendiri ya karena waktu kita terbatas. Kemudian protista mirip hewan ya, tentu ada ciri khas hewan di situ yaitu dia bisa bergerak ya. Dia juga umumnya bersifat uniseluler ya karena kecil nih. Reproduksinya biasanya secara aseksual dengan pembelahan biner, tapi juga ada yang seksual ya. Kalau Paramecium itu juga ada seksual dengan cara berkonjugasi. Nah, ini alasannya kenapa dia dikatakan mirip hewan ya, tentu udah kita bahas sebelumnya. Nah, ini klasifikasinya ya berdasarkan filumnya itu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Anda kita lihat di sini Rhizopoda berarti dia memiliki kaki semu ya. Kemudian Ciliata bersilia, ada rambut getar ya sebagai alat gerak dan juga sebagai untuk transfer konjugasi ya secara seksual. Kemudian Flagellata ya berlabu cambuk, sedangkan Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak tapi dia bisa melayang. Ya, ini adalah contohnya amuba ya untuk Rhizopoda. Dia bergerak dengan kaki semu, dia akan bergerak menuju makanannya ya. Jadi kakinya itu berubah-ubah bentuknya, jadi tidak tetap ya. Dia akan mengikuti pola dari makanannya. Nah ini.
Kemudian ada ciliata ya, ciliopora, dia alat geraknya memiliki bersilia bulu getar ya yang berada di sekitar seluruh tubuhnya ya. Biasanya ini berproduksi secara konjugasi. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini sangat banyak sekali di dalam perairan, terutama nanti kita akan gerakannya sangat cepat ya di praktikum kita akan bisa melihat. Ini sudah dilihat sama apa namanya? Tahun lalu ya bagi kakak-kakak Anda. Ini adalah prosesnya. Kemudian ada flagellata ya, berarti dia menggunakan bulu getar untuk bergerak ya. Contohnya tadi adalah Euglena viridis ya. Kemudian ada Trichomonas vaginalis. Kemudian sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak tapi dia bersifat endoparasit ya pada organisme lain. Dia melibatkan hewan lain sebagai vektor dalam daur hidupnya. Contohnya adalah Plasmodium. Yang ini yang biasa digunakan yang hidup menumpang pada nyamuk, kemudian nyamuk menginfeksi inang ya. Ini adalah penyebab penyakit malaria ya, Plasmodium ini. Oke, nah ini peran protozoa ya, di mana dia sebagai pengontrol jumlah bakteri juga di alam karena sebagai predator bakteri dia ya, memakan bakteri dia. Kemudian juga merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Kemudian cangkangnya sebagai petunjuk adanya minyak ya, gas alam dan mineral. Kemudian dari kelompok radiolaria itu dia kerangkanya dapat mengendap di dasar laut dan digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian protista mirip jamur ya, kenapa dia menggunakan jamur? Tentu di sini ada ciri-ciri jamur di dalam tubuh organisme ini. Nah, ini berkembang biak secara spora ya. Ini salah satu khas dari jamur ya, memiliki spora. Memiliki sel-sel berflagel dan bergerak juga ya seperti amoeboid ya, amoeba. Kemudian jadi salah satu organisme yang memiliki dua ciri ini karena itulah dia digolongkan ke dalam protista ya, karena dia memiliki karakter antara jamur dan hewan. Kemudian memiliki sel berflagel pada waktu tertentu untuk spora multiseluler kosmopolitan ya. Pada jamur air terdapat dinding sel dari selulosa. Nah, oke. Ini ada contohnya, ada Mycomycota, ada Acroscymiocota, kemudian ada Oomycota ya. Jamur lendir seluler, dan jamur air. Biasanya sih yang besar itu ada Mycomycota dan Oomycota ya. Ini Mycomycota ya, jamur lendir karena dia berbentuk seperti lendir ya di dalam air. Dia merupakan predator pagosit ya yang menelan bakteri dan hewan lainnya ya. Ini contohnya adalah Dictyostelium ya. Dictyostelium ya. Dia berbentuk seperti amoeba ternyata. Nah, kemudian ada Oomycota ya, dia jamur yang parasit ya pada hewan atau biota perairan ya, terutama pada ikan nih. Anda bisa dapat melihat ketika ada infeksi di tubuh ikan warna putih-putih itu adalah dihinggapi jamur ini ya, atau yang dikenal dengan spesiesnya Sapralechnia. Oke, kemudian ada yang menginfeksi buah ya. Salah satu contohnya adalah Phasmophora viticola. Nah, ini seperti Anda dapat menemukan ada pada buah tomat ya, kentang. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian saja perkuliahan kita kali ini membahas tentang protista. Tentu tidak cukup waktu untuk membuka semuanya. Silakan Anda membaca modul, kemudian informasi yang lainnya yang apakah ada tuh dari internet, dari jurnal terutama ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian saja dari saya. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.